Oke, peran milenial sebagai penggerak keuangan syariah, saya sangat setuju sekali karena kalau bicara dari sisi data statistik nih tahun 2020 ya dari BPS itu populasi penduduk usia 15 sampai 64 tahun 70,72%-nya produktif ya. Di mana mayoritas penduduk Indonesia generasi Y dan generasi Z atau dikenal dengan generasi milenial itu generasi Y-nya ada 25,87%, Pak. Ya, sementara generasi Z dan generasi Alpha itu sampai kelahiran tahun 2010, 2012 itu sekitar 27,94%. Jadi total lebih dari setengah populasi itu 53,81% itu adalah generasi milenial. Jadi sangat cocok sekali nih topiknya kita bicara milenial penggerak keuangan syariah ya. Nah, kemudian World Population Review melakukan survei, hasilnya adalah ada kenaikan jumlah penduduk muslim ya beragama Islam di Indonesia saat ini di kisaran angka 87,2% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau nggak salah bahkan kita sempat 77% ya, sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini jumlahnya naik sekitar 87,2%. Jadi ini suatu kabar juga yang menggembirakan. Meskipun produk keuangan syariah tidak hanya eksklusif untuk umat Islam gitu ya, tapi juga bisa dipergunakan oleh siapapun gitu ya. Tapi akanlah sangat baik buat kita yang memang Muslim lebih mengutamakan atau memprioritaskan penggunaan produk keuangan syariah. Nah, kemudian dari dua data tadi bisa kita simpulkan bahwa ada sekitar 46,92% dari total penduduk Indonesia adalah milenial, produktif, dan Muslim. Nah, ini angka nggak main-main nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi teman-teman milenial, ya, termasuk saya ngaku milenial nih Pak, ya padahal saya generasi kolonial gitu ya. Ini angka nggak main-main karena ini adalah penggerak yang cukup besar, ya angka yang cukup besar, dan ini terbukti dengan apa yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ya. Terutama milenial mulai aktif masuk ke bursa, mulai aktif bermain saham gitu ya. Saya beberapa kali diminta juga dengan Bursa Efek Indonesia untuk memberikan materi bagaimana supaya milenial bisa investasi ke saham dengan baik dan benar gitu ya. Jadi tidak hanya cuma trading mencari keuntungan sesaat atau ikutan pom-pom saham misalnya gitu ya. Nah, ini salah satu bukti. Kemudian juga yang tidak kalah penting dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu tren hijrah milenial ini juga salah satu yang mendukung naik pesatnya industri keuangan syariah juga ya, kita harapkan ke depan ya. Jadi salah satu ini kalau nggak salah dari Tempo ya, tren hijrah milenial, reksadana syariah laris manis gitu ya. Kemudian fenomena hijrah di kalangan anak muda. Jadi kalau saya ingat banget kalau zaman dahulu kalau saya ikut ke kajian gitu ya sama orang tua saya, yaitu isinya orang-orang tua gitu ya, usia-usia yang udah 45 ke atas, 50 gitu ya, 55 yang udah mau pensiun gitu, itu baru ikut kajian ya. Kalau ada pun anak muda mungkin cuma 10%. Tapi sekarang Masya Allah kalau saya ikut kajian, kalau di Jakarta tuh kebetulan saya ikut kajian di Masjid Al-Azhar ya, di Sunda Kelapa juga, kemudian di Masjid Blok M Square juga, itu Masya Allah 95% itu isinya anak muda, milenial ya. Jadi gerakan hijrah ini suatu gerakan yang cukup dahsyat, dan mudah-mudahan hijrahnya juga kafah gitu ya. Jadi tidak hanya hijrah belajar ilmu, menuntut ilmu secara islaminya, tapi juga secara keuangannya diharapkan juga mengarah ke sana dengan menggunakan produk-produk keuangan syariah yang sudah ada. Nah, ini juga salah satu bukti ya bahwa antusias masyarakat, teman-teman milenial dalam berinvestasi syariah cukup besar, terbukti dengan sukuk retail yang habis ya. Jadi sukuk retail, apakah itu sukuk retail yang biasa, apakah itu sukuk tabungan gitu ya, semua obligasi pemerintah yang ditawarkan itu rata-rata habis, bahkan sampai oversubscribe ya, permintaannya lebih banyak 2-3 kali lipat dari jumlah yang diluncurkan. Kebetulan juga saya beberapa kali diminta tahun lalu juga bersama dengan BSM, tapi belum ganti nama waktu itu Pak ya, masih yang lama ya,
saya diminta untuk ikutan juga launching sukuk tabungan kalau nggak salah itu terakhir November apa September ya, sukuk tabungan. Kemarin juga acara minggu lalu juga kita sukuk wakaf ya Pak ya, masalah sukuk wakaf retail itu khususnya untuk sukuk tabungan dan sukuk retail itu permintaannya cukup besar ya. Masyarakat terutama milenial, kalau kita bisa lihat juga bahkan Ibu Menteri Keuangan mengatakan bahwa pembeli obligasi pemerintah khususnya sukuk maupun ori ya, terutama sukuk itu paling banyak memang angkanya dari milenial gitu ya. Secara jumlah populasinya ya, secara nominal memang masih lebih besar dari yang generasi X gitu ya, dan baby boomer, tapi secara jumlah peminatnya itu milenial. Nah, ini satu kabar yang baik gitu ya. Jadi buat teman-teman, yuk kita terus berinvestasi dan memilih produk-produk keuangan syariah, karena produk keuangan ini tidak hanya memberikan keuntungan secara duniawi gitu ya, tapi juga memberikan ketentraman hati dan juga insya Allah keberkahan buat kita nanti ya. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan nanti kita masuk ke bagaimana sih merencanakan keuangan dan pilihan produk-produk keuangan syariahnya. Kalau bicara produk keuangan syariah, kita udah nggak kalah gitu ya dari negara-negara lain gitu ya. Kita udah punya produk perbankan udah pasti ya, karena itu backbone-nya sendiri ya. Dahulu tadi Pak Didin sudah katakan di awal dimulai dari bank muamalat, kemudian lahirlah bank-bank syariah yang lainnya, kemudian juga sampai sekarang sudah ada ketentuan bahwa dalam kalau nggak salah 2 tahun ke depan ya, para perbankan bank syariah itu sudah harus terpisah dari bank induknya atau sudah spin off ya, sehingga berdiri sendiri. Kalau sebelumnya masih UUS ya, unit usaha syariah, sekarang harus berupa bank syariah secara menyeluruh gitu ya. Nah, ini diharapkan nanti juga layanannya, produk-produknya jauh semakin baik gitu ya, semakin luas jangkauannya dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, itu produk perbankan sebagai backbone-nya. Kemudian lahirlah produk-produk yang lain gitu. Seperti yang kita tahu, ada saham syariah ya. OJK mengeluarkan namanya DES, daftar efek syariah. Nah, itu yang selalu kita nanti itu Pak, daftar efek syariahnya apa aja, itu termasuk semua produk keuangan, baik dia yang ada di bursa maupun yang non bursa, itu kita bisa lihat lagi di daftar efek syariah. Terus ada surat utang atau sukuk ya, berbasis syariah. Kemudian ada produk turunannya lagi seperti reksadana syariah, itu juga tidak kalah penting ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman masuk ke saham secara langsung gitu ya, atau nggak ngerti gimana sih beli obligasi, gimana sih cara beli sukuk gitu ya, atau mungkin ketinggalan karena kan sukuk itu kan keluarnya ada penjadwalan ya, ada jangka waktunya, biasanya setahun tuh 2 kali biasanya dikeluarkan. Si semester pertama sama semester kedua, kalau udah lewat udah kita mesti nunggu tahun depan nih gitu ya. Nah, ini kita kalau buat teman-teman yang terlambat beli sukuk retail, maka mungkin bisa juga masuknya ke reksadana syariah gitu. Karena reksadana syariah sendiri tidak hanya masuk ke produk obligasi jangka pendek seperti sukuk retail, tapi juga masuk ke obligasi jangka panjang. Sukuk yang besarnya, yang nominalnya 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, itu bisa juga dikelola di reksadana syariah. Kemudian nggak kalah penting juga ada asuransi syariah gitu ya. Ada perusahaan asuransi yang memang secara perusahaannya sendiri sudah syariah, tapi ada juga perusahaan-perusahaan asuransi yang mirip seperti perbankan, punya unit usaha syariahnya. Mereka mengeluarkan produk syariah yang juga sudah tentu sudah dievaluasi ya oleh Dewan Pengawas Syariahnya, oleh Dewan Syariah Nasional, oleh MUI gitu ya, sehingga layak produk asuransi tersebut dinyatakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, dengan berbagai macam ragam produk ini, menurut saya sih sebagai perencana keuangan udah tidak ada lagi alasan ya, nggak ada lagi alasan buat kita, terutama yang Muslim, untuk tidak mencoba ya. Kalau mau langsung nyebrang gitu kan kayaknya wah Mak berat banget nih kalau langsung semua ya. Paling tidak sama seperti halnya kita hijrah kan belajar dulu ya, coba dulu perlahan-lahan. Nah, kita mulailah ya, pertama dari mana? Pertama dari produk yang memang kita pakai dalam keseharian, contohnya perbankan gitu ya. Tadi Pak Yandi udah katakan. Jadi mulailah dengan menggunakan tabungan perbankan syariah. Kalau memang masih belum bisa full, mulai 50-50 pakai bank konvensional, 50% pakai bank syariah. Syukur-syukur nanti bisa naik 75%
bank syariah, 25% bank konvensional. Ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita support industri keuangan syariah. Oke, saya rasa itu aja dari saya dulu. Ini kontak saya punya YouTube channel, namanya Aidil Akbar Channel, boleh difoto kalau mau. Kemudian Instagram saya ada 2, Aidil Akbar Majid dan Aidil Akbar Official. Kemudian juga ada Twitter Aidil Akbar dan Facebook Aidil Akbar Majid. Nanti bisa kita ngobrol lagi lebih lanjut. Nanti tolong di ini ya, Instagramnya di follow, jangan lupa. Kemudian YouTube channelnya tolong di like, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman. Ya, saya lagi mengembangkan supaya ilmu ini bisa disebarluaskan ke banyak orang dan lebih bermanfaat. Oke, saya rasa itu dulu opening dari saya. Kita teruskan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke MC. Ya. Langsung aja. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Ini basic banget sih sebenarnya untuk Mas Aidil yang pertama sekali ya. Nah, ini pertanyaan dari Vicky Ananta. Sebenarnya tadi Mas Aidil sudah banyak nih menginformasikan untuk pilihan-pilihan produk investasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari Vicky Ananta, saya bacakan semua ya. Izin bertanya kepada Mas Aidil, sebagai pemula yang belum berani mengambil resiko dalam investasi, kira-kira investasi syariah apakah yang cocok? Nah, kira-kira gimana Mas? Silakan dijawab, dibantu. Oke, terima kasih Vicky atas pertanyaannya. Masya Allah, bagus sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang masih baru pemula, kita mulai dulu dari tabungan syariah dulu. Ya, mulai dulu punya tabungan syariah karena itu adalah backbone-nya istilahnya. Karena kalau mau transfer kemana-mana kan harus dari tabungan, gitu ya. Jadi hijrahnya dari produk tabungan dulu. Ini buka dulu tabungan syariah, seyogianya kita pindahkan dulu, gitu ya, uang kita. Tadi saya bilang kalau memang belum bisa 100% nggak apa-apa, ya belajar dulu apakah 50%, apakah 75%, pindah dulu. Nah, nanti dari situ baru kita masuk ke produk berikutnya. Apa sih produk-produk yang ada? Otomatis di perbankan kan ada produk namanya deposito ya, deposito syariah, ada yang pakai akad yang mudharabah gitu ya, dan akad-akad lainnya ada beberapa jenis, nanti bisa ditanyakan langsung. Kemudian investasi yang lain berikutnya adalah bisa masuk ke emas, Mbak. Ya, jadi untuk pemula itu bisa mencoba emas. Emas ini kan sebenarnya nggak bisa dibilang investasi ya, karena ini kan wahana atau instrumen yang memang istilahnya disebutnya kalau orang bule namanya safe haven ya. Jadi dia akan terus secara nilainya ini akan terus naik seiring dengan waktu dalam sesuai dengan jumlah inflasi, sehingga tidak membuat nilai uang kita menjadi turun. Tapi dari zaman Rasulullah sendiri juga emas sudah dipakai, kan ada yang namanya dinar gitu ya, dipakai juga. Kalau zaman dahulu kan dinar dipakai sebagai alat tukar gitu. Jadi kalau mau belanja beli unta sekian dinar, kalau mau beli kurma sekian dinar gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya bisa dipakai. Jadi buat teman-teman yang masih pemula silakan, emas ini bisa dibeli lewat aplikasi juga ya. Tadi bisa kita beli emas secara langsung, emas batangan, bisa kita cicil emas, itu juga ada yang versi syariahnya, atau kita bisa punya namanya rekening emas, jadi menabungnya dalam bentuk emas. Nah, kemudian naik lagi di atasnya sedikit, yang jangka pendek itu adalah reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang ini Masya Allah juga sudah ada produknya yang syariah ya, jadi sudah tidak ada alasan lagi gitu ya. Kalau dulu 10 tahun yang lalu waktu saya masih jadi manajer investasi, belum ada tuh produk reksadana pasar uang syariah. Ya, tapi sekarang udah ada, alhamdulillah ya Pak Didin ya. Pak Didin udah banggut udah sekitar 10 tahun terakhir sudah ada, jadi udah nggak ada alasan ya. Nah, tahapannya itu. Jadi buat yang masih pemula, kemudian kalau mau sedikit lagi berani ngambil resiko sedikit aja, resikonya masuknya tadi ke obligasi syariah ya. Jadi bisa ke sukuk, retail. Nah, sukuk retail ini nanti tinggal tunggu penjadwalan untuk keluar yang berikutnya. Nanti tinggal kontak aja bank syariah ya, karena biasanya setahun tuh 2 kali. Ini kalau nggak salah berikutnya akan keluar kalau nggak Agustus, September biasanya akan keluar lagi ya. Kalau nggak salah terakhir itu sukuk retail 019 ya, udah seri yang ke-19. Jadi berikutnya mungkin sukuk retail seri yang ke-20. Nah, itu bisa kalau dihitung secara bagi hasilnya atau imbal hasilnya itu kurang lebih kisaran 5,75 ya sampai dengan 5,85, itu yang terakhir ya. Jadi
cukup baik lah kalau menurut saya untuk dipakai dalam jangka pendek dan dipakai juga untuk teman-teman yang masih baru pemula. Itu dulu Mbak. Ya, nanti sebelum kalau udah nyaman dengan resikonya baru boleh masuk ke saham, reksadana saham dan lain-lainnya. Tapi kalau buat yang pemula itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aidil. Pilihan untuk tahap awal sih oke. Pilihan yang bagus ya. Jadi hijrah dulu nih. Dari sebelumnya misalnya baru dengan konvensional, kemudian hijrah dulu nih ke syariahnya, yaitu bukan dengan tabungannya terlebih dahulu. Pertanyaan ditujukan kepada Mas Aidil. Siap-siap Mas Aidil ya. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana strategi yang dapat dilakukan kaum milenial untuk turut serta melakukan edukasi dan literasi sebagai bagian upaya mengedukasi dan menggerakkan masyarakat agar percaya bahwa investasi berbasis syariah betul-betul sudah memenuhi unsur-unsur syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Misalnya, pasar saham dan sukuk yang benar-benar bebas dari riba dan horor. Nah, Mas Aidil, ya, silakan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, apa namanya, ada istilah ya kalau orang asing itu sebutnya walk the talk gitu ya. Jadi saya tipe orang yang saya tidak akan mau berbagi ya, talk show atau seminar atau apa kalau produknya atau barangnya belum pernah saya coba, belum pernah saya miliki ya. Jadi itu penting sekali karena kita kan mau mengajak orang lain ya, kita mau mengajak orang lain, kita mau istilahnya ini kan dakwah sebenarnya kan, dakwah tapi dalam konsep keuangan gitu ya. Jadi saran saya adalah sebelum kita terlalu jauh mau dakwah ini, dakwah itu, ngomong gimana cara ngajak orang, pertama yang harus dilakukan adalah sekarang kitanya dulu, gitu ya. Jadi setelah selesai acara ini, yang pertama kita lakukan adalah hijrah dulu, buka dulu tabungan syariah, itu dulu pertama, ya kan. Kemudian kita mulai dari hal-hal yang simpel. Saya mau pakai apa nih? Yang kita nyaman dulu aja. Kalau saya nyamannya adalah mau bicara tentang sukuk retail misalnya gitu ya, karena sukuk retail misalnya lagi happening nih Mas gitu kan, ya sudah, berarti tunggu begitu ada penjadwalan penjualan sukuk retail berikutnya, kita udah daftar tuh, antri tuh gitu ya, antri masuk sukuk retail. Karena tak kenal maka tak sayang, kalau kita belum pernah coba, ketika kita bicara, kita tidak bicara dari hati, bukan bicara dari pengalaman ya, nanti ngomongnya katanya gitu ya gitu. Sementara kalau kita sudah mencoba, kita masuk misalnya, oh ternyata sukuk retail tuh seperti ini toh, oh ternyata emas tuh seperti ini toh gitu ya, oh ternyata apa namanya, mereka lebih fair ya perhitungannya, oh ternyata secara biayanya ternyata lebih murah ya misalnya gitu ya, ini sebagai contoh aja. Sehingga ketika kita nanti mengajak atau bercerita kepada orang, kita bercerita berdasarkan pengalaman kita gitu. Jangan sampai kita bilang ayo dong masuk ke produk syariah dong, terus ditanya ya udah, gue mau ikutan nih, saya apa namanya, lo tabungannya pakai di mana? Masih AU gitu ya. Nah, ternyata tabungannya masih konvensional gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya. Kita mau mengajak orang ya, kita harus juga udah mulai dari diri kita sendiri gitu. Dan selalu mulailah dengan produk-produk yang sangat simpel, yang sangat bisa diterima oleh masyarakat. Mengenai keabsahan apa namanya, kesyariatannya, sebenarnya benar seperti dikatakan oleh Prof Didin tadi, bahwa seluruh produk-produk keuangan syariah itu pengawasnya tidak hanya regulator OJK, tapi juga kalau yang syariah berarti ada Dewan Pengawas Syariahnya gitu ya. Jadi itu produk sudah yang melototin banyak tuh gitu ya. Biasanya kan kalau perbankan Bank Indonesia, kemudian OJK ikutan melototin. Nah kalau produknya syariah, ini ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Syariah Nasional ikut melihat, sehingga secara produk tanda kutip kalau saya sering nyebutnya itu udah dijagain, yang jagainnya banyak loh itu gitu ya. Dan saya yakin apa namanya, Dewan Syariah Nasional juga tidak sembarangan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa syariah, karena saya pernah ketemu sama beberapa dari teman-teman di Dewan Syariah Nasional, itu memang mereka apa istilahnya ya, memang ini memang para ahli-ahli ya, ahli-ahli di bidang fikih gitu ya, ahli-ahli di bidang ekonomi, di bidang keuangan gitu, yang gelarnya juga profesor-profesor, banyak yang dokter-dokter, itu mereka memang sangat ahli di bidangnya. Jadi enggak, karena masyarakat ini sekarang muncul stigma bahwa fatwa gitu aja, enggak.
menentukan suatu fatwa itu nggak sesimpel itu, Mbak, gitu ya. Prof Didit pasti tahu dah. Menentukan satu fatwa itu perdebatannya panjang, Mbak. Itu para ahli-ahli fikih bawa kitab-kitab gitu ya. Karena kan prosesnya itu kan ada mencari rujukan dari Quran, mencari rujukan dari hadis, kemudian dari ijma para ulama-ulama sebelumnya, kemudian dikiaskan, bisa nggak dikiaskan kondisi saat ini dan kondisi masa lalu, apa yang paling mendekati, apa yang menyerupai. Itu perdebatannya panjang, Mbak. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, saya bisa yakinkan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang kesyariahan produk-produk keuangan syariah di Indonesia, karena itu sudah melampaui proses yang panjang, itu digodok, dan yang godok itu bukan kita-kita yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Kalau saya istilahnya baca Qurannya masih ikro aja gitu ya, ini hafiz-hafiz Quran gitu ya, yang mereka para ahli-ahli fikih gitu. Jadi saya bisa yakinkan bahwa ikutinlah fatwa ulama tentang kesyariahan, dan kita nggak perlu mempertanyakan lagi gitu, karena mereka sudah mengetahui di mana letak-letak syariahnya dan memastikan bahwa itu tidak melanggar kaidah-kaidah gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Aidil, luar biasa sekali ya. Intinya adalah jika kita ingin sharing sesuatu kepada orang lain, kita harus paham dulu, minimal kita coba dulu nih. Ya. Nah, setelah kita coba ya Mas Aidil ya, setelah itu kita baru bisa sharing benefit-benefitnya apa aja yang kita dapetin sebelumnya, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Aidil untuk pertanyaannya yang sudah dijawab tentunya. Untuk itu saya pamit undur diri dulu. Saya Puji Lestari, pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.